Selamat pagi saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Juga selamat pagi bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena begitu yakin kita semua ada karena berkat pemeliharaan Tuhan semata-mata. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Allah. Kita buka Keluaran pasal 23 ayat 25. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita ya, karena sudah dihafal semua. Keluaran 23 ayat 25. Kita yang ada di ruangan sini, saudara juga boleh di rumah ikut membaca bersama-sama. Keluaran 23 ayat 25. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, pentingnya ibadah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka jadi di sini kita lihat tentang ibadah. Kamu harus itu satu. Ini adalah perintah Tuhan, ibadah adalah perintah Tuhan, harus, gak bisa tawar-tawar. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus di bulan April ini. Nah, kita yang sudah mengalami penebusan, itu harus. Bahkan semua manusia dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ibadah ini adalah keharusan, gak bisa ditawar, harus. Di dalam ibadah kita memuja Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuji-muji Dia, kita menyembah Dia. Dari sini kita lihat bahwa ibadah ini adalah kepentingan Tuhan. Dalam ibadah dari kita umat Tuhan, kita mulai dengan roh kita menyembah Dia, kita mulai memuji-puji Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Tuhan kita, ya. Kita mengeluh-elukan Dia, kita memuja-muja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan senang dengan ibadah, karena di dalam ibadah kita mengagungkan Dia. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita mengagung-agungkan itu Tuhan. Dan Tuhan itu senang, sangat senang kalau Dia dipuja-puja, Dia dipuji-puji di dalam ibadah. Jadi memang fokus dalam ibadah kita adalah kita memberikan persembahan kita, persembahan pujian, penyembahan kita berikan kepada Tuhan. Lalu dalam ibadah itu juga kita menerima firman. Sekarang kita sedang menerima firman. Dalam firman ada nasihat. Dalam firman kita akan menerima kekuatan. Kita akan diberikan petunjuk. Kita akan diberikan nasihat lewat firman. Lalu tahap berikut harus ada tindakan. Kalau Tuhan sudah berikan petunjuk, maka kita perlu bertindak sesuai dengan firman yang kita sudah terima. Jadi jelas di sini, ibadah itu adalah perintah Tuhan dan satu keharusan, gak ada tawar-tawar. Sebab nanti juga di sorga, orang yang masuk sorga, di sorga pekerjaan umat Tuhan apa? Menyembah Dia, mengagungkan Dia. Tetap itu situasi di dunia kita menyembah Tuhan, nanti di sorga kita juga akan menyembah Dia.
Pekerjaan lalu umat Tuhan di sana mau bikin apa? Ya menyembah Tuhan. Nah, kita di dunia ini kenapa kita harus beribadah? Kita sedang dilatih untuk menyembah Tuhan. Sebab sampai di sorga kita juga pekerjaan kita menyembah Tuhan. Yang kedua, dampak kita lihat sikap dalam ibadah. Bagaimana seharusnya kita beribadah? Sebab dalam Timotius dikatakan ada orang beribadah tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ada orang kelihatan beribadah tapi sebetulnya hatinya jauh daripada Tuhan. Ada orang beribadah dia terpaksa. Aduh, nggak enak. Ada anak-anak beribadah hanya karena dipaksa orang tua. Ada anak-anak nggak enak lah, nanti dimarah-marahin terus, makanya datanglah ibadah. Sampai di rumah ibadah dia bukan beribadah, tapi dia mulai main game. Pokoknya di dalam ibadah tiba-tiba nggak ada yang lucu, ketawa-ketawa sendiri di pojok sana. Wah, itu tidak ibadah, itu main. Tiba-tiba dia cuma mulai WA-WA-an ini. Itu tidak ibadah. Jadi ada yang datang ibadah terpaksa. Ada seorang bapak, dia bilang begini, wah bapak, dia bilang sama Bro Emos, saya juga ada di situ. Saya itu ke gereja cuma nggak enak sama istri saya. Ini bapak, dia katakan dia sudah umur 60 lebih. Jadi dia datang gereja, rajin datang gereja. Tapi dia katakan dia datang di gereja cuma karena nggak enak sama istrinya. Jadi dia datang gereja karena dia menghargai istrinya. Jadi dia tidak datang beribadah, datang mau memuja Tuhan, tidak. Ibadah begitu, itu kelihatan ibadah. Istrinya lihat, waduh, senang suami saya ini lagi ke gereja nih hari. Tapi kita akan lihat ibadah yang Tuhan tuntut dari kita. Bagaimana ibadah yang seharusnya? Coba kita lihat dalam Ulangan. Ulangan pasal 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12, kamu harus beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Beribadah itu harus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi ini perlu kesungguhan ibadah. Jadi saya berpikir kalau orang memahami hal ini, pokoknya di dalam ruang ibadah ketika kita beribadah, kita tidak akan beribadah dengan asal-asalan. Beribadah kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa, harus serius, harus sungguh-sungguh. Dalam 1 Tawari 28 ayat 9, di situ dikatakan, kamu harus beribadah dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ini pesan Daud kepada Salomo sebelum Daud meninggal. 1 Tawari 28 ayat 9. Kamu harus beribadah dengan tulus hati, dengan rela hati. Jadi ibadah yang terpaksa itu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengar baik-baik anak-anak, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau kau beribadah cuma karena takut orang tua, itu namanya ibadah terpaksa. Dan itu tidak laku di hadapan Tuhan. Bapak-bapak mungkin ada sama dengan bapak yang saya kasih contoh tadi, tapi itu sungguh-sungguh terjadi. Bapak-bapak jangan datang ke beribadah, kelihatan beribadah cuma karena nggak enak diomelin istri. Demikian sebaliknya, istri-istri jangan ibadah cuma karena sungkan sama suami, nggak enak dibilangin suami, jadi terpaksa. Anak-anak jangan beribadah cuma karena terpaksa, karena dianjurkan orang tua, dimarah-marahin kalau tidak ibadah. Ibadah seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Tadi saya renung-renung ini firman Allah, saudara. Dari kemarin saya renung-renung. Saya suka bicara begini, saya bicara begini tadi mau naik tangga, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tidak salah pilih. Saya dari kecil, saya rajin sekolah minggu.
Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak salah pilih. Keputusan yang saya ambil dari kecil, saya sekolah minggu saya tidak mau ada absen saya kotor, mesti bersih. Jadi biar panas tinggi, biar sakit, mama saya bilang sudah nggak usah ke sekolah minggu, istirahat di rumah. Saya tetap pergi karena apa? Pokoknya saya mau ibadah. Ibadah itu jadi kesukaan. Sampai remaja pemuda di Tondano, saudara, kalau ibadah bilang mau berjuang, pakai berjuang berarti dari satu kota, dari Tondano pergi ke kota lain. Nah itu kalau pergi pemuda, semua pakai baju putih, lalu naik apa? Sudah naik truk yang biasa muat pasir. Tapi itu semangat bukan main. Waduh, betapa. Dan saya katakan sekarang ini, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya tidak salah pilih. Saya beribadah kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya tidak salah pilih. Jadi pilihan itu, saya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah paling tepat. Dan saya tidak salah pilih. Beribadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kiranya lewat firman Allah pada pagi hari ini, saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalau kau beribadah hanya terpaksa, ketahuilah ibadah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu ibadah dengan rela. Waduh, saya karena cinta sama Tuhan, Tuhan sudah melakukan yang baik kepada saya, makanya menggebu-gebu saya mau beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari-hari ibadah itu kita nanti-nantikan, kok lama sekali ya. Ada satu sekolah minggu, ibadah anak-anak dibikin hari Rabu. Nah hari Rabu itu selesai ibadah, itu guru bilang begini, adik-adik, kita ibadah sudah selesai ya, nanti kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Apa itu jawab itu anak-anak di bawah? Ya tante, kok lama banget? Padahal hari Rabu itu baru ibadah. Ketika diumumkan nanti kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang, apa dia bilang? Tante, kok lama amat? Mau tunggu itu hari Rabu, dia rasa lama banget, padahal dia baru beribadah. Kenapa? Dia beribadah dengan tulus hati, dengan rela hati. Ini karena cinta Tuhan. Saudara kalau mengasihi Tuhan, kau cinta Tuhan, kau betul-betul. Apalagi situasi seperti ini, saya yakin hari Rabu adalah hari yang dinanti-nantikan. Oh, saya mau ibadah. Hari Minggu adalah hari yang dinanti-nantikan. Saya mau ibadah. Kenapa? Karena kita di situ bersekutu dengan Tuhan, kita menerima nasihat dari Tuhan. Dan nasihat pada pagi hari ini, ibadah-ibadah yang terpaksa harus bertobat. Kau harus beribadah dengan rela hati karena mencintai Tuhan. Sekarang kita akan lihat dampak dari ibadah. Ibadah itu ada dampaknya. Mari kita lihat. Pertama, Keluaran 23 tadi yang kita sudah baca, ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berkat. Kamu harus beribadah. Saya percaya kalau kita sudah ibadah seperti tadi ya, segenap hati, segenap jiwa, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas, ini akan jadi bagian kita. Seluruh dunia, mulai dari raja sampai rakyat jelata, dia punya kepentingan utama ini 3 hal. Makanan, minuman, sehat. Ini 3 hal ini. Yang lain-lain aksesoris. Tapi ini 3 hal. Dan kita bisa buktikan justru sekarang. Makanan, minuman, sehat. Sekarang banyak orang kaya. Orang kaya lagi kalau dia sudah kena corona. Kemarin saya lihat di YouTube, salah satu turunan bangsawan di Spanyol meninggal corona. Dan itu sudah berapa? Yang entah mungkin sudah bertambah, tapi yang terakhir saya lihat di Spanyol 19.000 yang sudah meninggal. 19.000. Belum yang di lain-lain, di Inggris, di Jerman itu ribuan-ribuan semua. Itali puluhan ribu, Amerika itu banyak orang kaya yang mati.
biar punya segala sesuatu. Kalau udah mati mau apa? Ada satu bapak, karena istrinya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, padahal dia kaya raya, putus asa, dia terjun dari gedung yang tinggi alias bunuh diri. Jadi ini kebutuhan 3. Asal ada makan, minum, lalu sehat. Biar punya macam-macam lagi, kalau sakit gak bisa nikmati. Orang kalau sakit gak ada nafsu makan, gak bisa makan, gak bisa minum. Orang yang sakit biar punya segala macam kekayaan, dia tidak bisa nikmati. Jadi kalau setiap manusia punya makan, minum, sehat, ini tiga hal ini kebutuhan pokok manusia, kebutuhan utama manusia. Dan Tuhan janji kalau kita beribadah kepadanya, 3 hal ini dia berikan. Dia akan berikan makan, dia akan berikan minum, dan dia akan beri kesehatan. Penyakit boleh datang, tapi dia halaukan. Ini janji ibadah. Kalau kita beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, pasti ini 3 hal jadi bagian kita. Jadi tetap ibadah itu ada dampak yang luar biasa. Jadi kebutuhan pokok dijamin oleh Tuhan. Kalau yang lain-lain, saudara, itu aksesoris. Setiap orang, biar dia punya baju banyak, sepatu banyak, tas banyak, kalau dia keluar dia tetap pakai satu helai. Dia tetap pakai sepatu satu, dia bawa tas yang satu. Ya itu yang dia punya, yang dia akan pakai. Jadi hal-hal yang lain-lain itu hanya aksesoris. Kita akan hidup tanpa aksesoris itu, kita hidup. Nah ini Tuhan tahu 3 hal ini adalah pokok kebutuhan utama manusia. Dan Tuhan pasti berikan pada orang yang beribadah. Kalau kita sudah beribadah, pasti ini 3 hal dia jamin. Sekarang kita lihat lagi, ada berkat lagi dalam ibadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Satu Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, olahraga. Saudara perhatikan kalau orang-orang apalagi sudah usia, kalau ke dokter, mau sakit apa aja pasti dokter mesti bilang olahraga. Ya. Mau hipertensi, mau diabetes, mau kolesterol tinggi, pokoknya kalau usia-usia ini datang ke dokter. Salah satu pesan olahraga. Jangan lupa olahraga ya. Ini juga virus ini COVID-19 juga selalu kan dikumandangkan cuci tangan, jaga kebersihan, berjemur, olahraga. Sekarang dokter-dokter punya advice, bukan cuma bilang mesti tidur yang cukup. Tidak cukup begitu. Tidur yang cukup, makan yang sehat, jaga makan ya Pak, istirahat yang cukup ya Pak. Dia mesti selalu ada ditutup dengan jangan lupa olahraga. Tapi kita lihat di sini, olahraga itu ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Tapi sedikit. Latihan badani sedikit gunanya, terbatas. Terjemahan lama katakan sedikit gunanya. Latihan badani, olahraga sedikit gunanya, tapi ibadah. Nah karena anjuran dokter, orang olahraga sudah susun schedule.
Hari ini jam segini saya mesti lari pagi, habis itu bikin ini. Wah, dan itu ditaati. Karena apa? Mau sehat. Mau sehat jadi mesti olahraga. Dan itu diikutin. Karena mau sehat. Sementara ibadah mah nanti aja. Ini hari minggu depan juga ada. Padahal baca di sini. Coba perhatikan lagi di Alkitab saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik sekarang ini maupun yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kalau ibadah itu berguna dalam segala hal, terlalu bodoh kalau kita tidak mau beribadah. Ibadah berguna dalam segala hal. Karena dalam ibadah itu mengandung janji. Baik hari ini, masa kini, maupun yang akan datang. Masa kini Tuhan janji kalau kita beribadah, makanan, minuman sehat itu diberikan. Itu masa kini. Dan masa yang akan datang, hidup yang kekal. Itu ibadah. Masa depan kita tergantung ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini. Sekali lagi, masa depan kita baik di dunia maupun di surga di hari akhirat tergantung ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini. Tuhan janji kasih makan, minum, Dia kasih sehat. Itu janji orang yang beribadah. Dan Tuhan janji juga kita akan dapat hidup yang kekal. Jadi ini ibadah berguna dalam segala hal, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Jadi ibadah ini sangat penting. Nah, ibadah yang kita lakukan ternyata ada penilaiannya. Kita beribadah tulus dan tidak, Tuhan menilai. Kita beribadah segenap hati, segenap jiwa, Tuhan yang menilai. Kita beribadah terpaksa, Tuhan yang menilai. Segala sesuatu yang kita lakukan terpaksa terhadap Tuhan, itu Tuhan tidak berkenan. Ibadah yang berkenan adalah ibadah dengan rela hati. Kita mau beribadah itu, kita datang kan kita mau memberi. Kita mau berikan pujian kita, itu dengan rela hati. Dengan segenap hati kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan menilai setiap ibadah yang kita lakukan. Mari kita buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 15. Maleakhi. Kita lihat ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Gegabah di sini sombong. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Tuhan katakan apa? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Aduh, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Lalu umat Tuhan pada waktu zaman Maleakhi dikatakan, apakah kami bicarakan
di antara kami tentang engkau. Ternyata Tuhan katakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kenapa dibilang kurang ajar? Karena ini umat bilang beribadah kepada Tuhan itu sia-sia. Saya pernah dengar ada jemaat berkata seperti itu. Sia-sia ibadah, sia-sia doa. Hati-hati, kita lihat ayat 13. Bicaramu itu kurang ajar, kata firman Tuhan. Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Jadi orang yang berkata sia-sia beribadah kepada Tuhan Allah, kata firman Tuhan, bicaramu itu kurang ajar. Kalau sampai Tuhan yang bilang kamu kurang ajar, berarti sangat tidak berkenan. Jadi jangan sembarang bicara ya. Jangan pernah berkata ibadah itu sia-sia. Ibadah itu adalah kepentingan Tuhan. Jadi kalau sampai bilang, oh ibadah itu sia-sia, sama aja kita ibadah. Lihat orang yang gak ibadah, wah mereka itu mewah-mewah, kita ini pas-pasan, salah atur, gak cukup. Ibadah sia-sia, kita menemui persoalan. Jangan pernah berkata ibadah itu adalah sia-sia, sebab ibadah itu adalah kepentingan Tuhan. Saudara lihat waktu Firaun datang, Musa, Harun datang kepada Firaun. Firman Tuhan datang melalui Musa. Lepaskan umatku supaya mereka pergi beribadah. Firaun gak kasih. Dibatasi sampai berapa kali, bolak-balik. Tuhan datangkan malapetaka demi kepentingan ibadah. 10 Tuhan turun di Mesir. Saya begitu percaya juga, ya, pandemi COVID-19 ini juga ada berhubungan dengan ibadah. Mau percaya atau tidak, tapi saya lihat tinjau dari firman Allah itu pasti. Orang-orang tidak peduli dengan Tuhan. Orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan. Padahal siapa yang kasih itu nafas? Amat terlebih Tuhan sudah memberkati dengan limpah-limpah. Tuhan sudah kasih IQ yang tinggi sehingga bisa ciptakan ini dan itu dan sebagainya. Dan manusia yang merasa pintar, dia nggak tahu itu pintar itu dari Tuhan. Manusia merasa hebat, padahal manusia itu tidak menyadari bahwa kepintarannya, kehebatannya itu datang dari Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Efraim, Efraim, setelah engkau saya kasih makan kenyang, engkau lupa dengan aku. Kalau Tuhan buat perhitungan dengan Efraim, Tuhan akan buat perhitungan dengan penduduk dunia ini. Dan sekarang sedang buat perhitungan. Tuhan sudah berkati dalam limpah-limpah kasih hikmat, bisa ciptakan macam-macam. Itu hikmat dari Tuhan. Karena merasa pintar, manusia lupa dengan penciptanya. Maka sekarang Tuhan sedang buat perhitungan. Walaupun orang gak percaya, tapi ditinjau dari firman Allah, saya begitu yakin COVID-19 Tuhan sedang buat perhitungan dengan penduduk dunia, bahwa dia adalah Tuhan yang patut disembah. Dia patut diagung-agungkan. Tuhan itu patut dihargai, dihormati. Kalau kematian sedang berjalan, Tuhan sedang buat perhitungan. Apalagi orang yang berkata, oh itu ibadah sia-sia. Tuhan katakan kamu kurang ajar. Kamu berkata ibadah itu sia-sia. Kiranya Tuhan tolong kita tetap setia beribadah. Ya. Kita tetap setia beribadah. Sebab Tuhan tetap buat perhitungan. Dia mengadakan penilaian yang Tuhan nilai satu dunia. Dan kita ini, kelompok kita ini termasuk di dalam penilaian Tuhan. Tuhan menilai kita beribadah terpaksa atau tidak.
Kita beribadah karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita menghormati Dia. Kita mengucap syukur dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Itu dinilai Tuhan. Dan orang yang berkata ibadah sia-sia, Tuhan bilang kurang ajar. Efraim, Efraim, engkau sudah dikasih makan kenyang, maka engkau melupakan aku. Lalu apa kata Tuhan? Aku berubah seperti macan tutul. Aku berubah seperti beruang kehilangan anak. Aku berubah seperti singa. Tuhan yang baik jadi seperti macan tutul. Beruang kehilangan anak, tentunya anjing aja kehilangan anak galak, saudara. Bagaimana tuh beruang? Singa. Tuhan berubah seperti binatang buas, galak. Jadi jangan kita melupakan Tuhan. Himbauan firman Allah, kita harus beribadah kepadanya dengan rela hati. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda yang ada di rumah, di tempat ini, mari kita beribadah bukan karena kita segan kepada orang tua. Oh, gak enak, nanti dikatain apa sama mama papa. Tapi memang kita mau beribadah karena kita rela hati, kita mau menyembah Dia. Karena kita tahu Dia patut disembah dan diagungkan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan pasti bedakan. Kita akan lihat yang bagian, kita baca dulu ya. Maliaki 4 ayat 1. Tadinya dalam Maliaki 3 ayat 13, orang berkata ibadah itu sia-sia. Lalu mereka juga berkata, oh, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah atau yang sombong. Bukan saja muncul orang yang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun kita luput. Sekarang ini rupanya keadaan manusia dulu sama juga dengan sekarang. Oh, kita gak beribadah, kita bilang, Tuhan itu dalam ayat 4 itu, Tuhan itu ayat 15, kita menyebut berbahagia orang yang gegabah, mujur orang yang berbuat fasik, orang yang mencobai Allah pun luput dari hukuman. Gak apa-apa, kita udah cobai Tuhan, kita gak ibadah nih, gak apa-apa. Tapi saudara, kita lihat Tuhan pasti buat perhitungan. Dan itu dijawab dalam ayat 4, pasal 4 ayat 1. Coba kita lihat Maliaki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan sampai semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya, pasal 4 ayat 1. Akan datang masanya hari Tuhan, semua orang yang sombong, semua yang berbuat fasik, yang tadi bilang gak apa-apa, kita mencobai Tuhan juga gak apa-apa, tapi akan datang waktunya dia buat perhitungan. Ya, orang-orang itu akan dibakar seperti jerami sampai batangnya akan habis terbakar. Dengan kata lain, Tuhan musnahkan. Nah, jadi kita lihat di sini dalam ayat-ayat ini bahwa Tuhan membuat perhitungan, ya, kita beribadah dan tidak. Kiranya firman Allah pagi ini membawa kita semua, saya harus beribadah dengan tulus, ya. Saya memang karena mencintai Tuhan. Kita akan lihat di dalam Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan pasti buat perbedaan orang fasik, orang yang tidak beribadah dan orang yang beribadah. Saya percaya perbedaan itu bukannya nanti di akhirat. Sekarang ini Tuhan pasti adakan perbedaan. Orang beribadah dan tidak. Jadi mari kita tingkatkan nilai kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dimanapun saudara berada, yang tadinya beribadah karena sungkan dengan orang lain, saudara melakukan dengan terpaksa, tapi mari
setelah kita dengar firman Allah memberikan petunjuk, firman Allah mengarahkan hidup kita. Dan setelah kita terima firman Allah, katakan kepada Tuhan, ampuni saya di waktu lalu. Tuhan, kau yang saudara-saudara yang terpaksa beribadah karena gak enak istri, gak enak suami, anak-anak gak enak orang tua, gak enak tetangga, gak enak mertua, mari katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi hari ini saya mau beribadah kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Kita gak usah takut hari depan. Kalau kita lihat hari ini, cuma dengan itu virus yang kecil, yang gak kelihatan. Di mana-mana saya dengar orang cerita di pasar, dia bilang begini, wah kita repot nih, kita berperang dengan musuh yang gak kelihatan, cuma kecil, tapi bisa membunuh manusia, dan dia sudah bunuh lebih dari 100.000 orang. Ini baru bilang virus corona. Kata di dalam kitab Wahyu, nanti akan datang satu waktu, Tuhan akan kirim bisul-bisul. Mau percaya atau tidak, nanti satu saat akan terjadi ini. Tunggu waktunya. Orang itu akan bisulan semua. Sudah tahu bisulan-bisulan menjijikkan, ya. Itu akan terjadi. Tapi mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Beribadahlah dengan segenap hati, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Roti diberkati, air diberkati, penyakit dilalukan, ya. Dan dalam segenap di hari ini kita dipelihara sampai kekal selama-lamanya, kita dapat hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara, hari ini belum ada perjamuan ya. Nanti minggu depan adalah minggu pertama, baru ada perjamuan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa. Nanti Bapak Gembala yang akan berdoa. Firman Allah sudah dibentangkan pagi hari ini bagi kami semua yang sudah mendengar. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik dan setia, tapi kami rindu, kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu beribadah, sebab dalam ibadah kami jumpa dengan Tuhan. Di dalam ibadah kami sanjung Engkau, kami muliakan, tinggikan, besarkan Tuhan, sembah Engkau. Tapi di balik itu juga, dalam ibadah ada berkat buat kami sekalian. Roti dan air diberkati, makan dan minum Tuhan sudah siapkan. Kami tidak akan pernah kekurangan lalu mengeluh, tapi kami penuh dengan kelimpahan. Dan kami pun juga bisa bagikan kepada orang lain karena berkat Tuhan. Dan segala penyakit yang mau datang menyerang kami, termasuk penyakit menular, lewat ibadah yang berkualitas, kami akan rasakan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, sebab ini adalah salah satu janji Tuhan buat kami. Dan Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni salah dan ampuni kekurangan kami. Kalau waktu-waktu yang lalu kami malas dan lalai dalam hal membawa diri kami untuk beribadah, ampuni kami, supaya hukuman itu tidak berlaku buat kami, tapi senantiasa berkat dan berkat mewarnai perjalanan kehidupan kami, kebahagiaan. Dan itu berkat bukan saja berkat untuk sekarang ini, tapi berkat kehidupan kekal selama-lamanya. Hamba-Mu Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan urapi dia sehingga dapat menguatkan banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Puji Tuhan, seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman Allah, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini maupun di rumah-rumah di luar negeri maupun dalam negeri, sampai dengan seputar tempat ibadah kami, jauh maupun dekat. Tuhan yang sudah mendengar kuasa firman mengubah kami semua, dan terimalah berkat dari ibadah dalam nama Yesus. Makan dan minum Tuhan adakan,
Bagimu tidak ada perkara yang mustahil, dan segala penyakit menular yang mau menyerang kami, Tuhan sudah halaukan. Kami sehat karena Tuhan pelihara dan jaga. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan sepanjang minggu yang kami akan hadapi, yang jalani, penuh dengan misteri dan teka-teki. Kami tak tahu apa yang akan terjadi dalam minggu ini. Tapi satu hal, hamba-Mu, bahwa seluruh umat-Mu yang beribadah kepada-Mu dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam tangan Tuhan ada jaminan yang hidup bagi orang yang percaya kepada-Mu. Dan minggu ini minggu berkat, minggu ini minggu sukses, minggu ini minggu berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana tempat. Segala puji, hormat dan syukur kami tutup ibadah kami pagi hari ini, dan hamba-Mu serahkan semua jemaat-Mu, umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Punya persoalan, selesaikan persoalan kami. Puji Tuhan, sehingga ada kesaksian di mana-mana tempat. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, diberkatilah engkau keluar masuk, diberkatilah adonanmu, diberkatilah kandunganmu, berkatilah kilanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu. Di mana saja kami pergi, kami disertai Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri. Dalam nama Yesus, dengar dan sahut doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.